Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini ya. Akan ada sesuatu yang terungkap di sini, semuanya akan menjadi clear, semuanya akan menjadi terkuak, semuanya akan terbongkar. Apapun yang selama ini masih menjadi suatu rahasia atau kejanggalan dalam hubunganmu bersama seseorang, di sini akan terbongkar. Karena saat ini si dia, orang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, sedang mencoba untuk move on dari mantan-mantannya. Ya, dia sedang mencoba untuk melepaskan energi mantan-mantannya dari dia. Dia juga adalah salah satu orang yang pernah menjadi masa lalumu. Ya, bisa ini udah menjadi mantanmu atau mungkin ya kemarin baru PDKT-an tapi sudah menghilang. Ya, dia masih memiliki koneksi yang kuat dengan kamu dari hati ke hati. Masih sering ya kamu itu merasakannya bahwa dia kayak seperti berbicara denganmu atau memberikan kabar gitu ya lewat batin gitu kayak misalkan dia kangen ya akhirnya kamu kepikiran tahu-tahu kok aku kepikiran dia ya kok aku juga kangen ya seperti itu atau koneksi apapun ya kamu mungkin akhir-akhir ini sering kepikiran dia juga gitu karena saat ini dia lagi sering terkoneksi sama kamu. Bahkan aku lihat di sini bukan hanya koneksi yang secara batin, tapi juga dia ternyata itu menggunakan energi secara spiritualnya dengan doa, afirmasi, visualisasi yang seperti itu, ya. Jadi dia selalu berdoa di dalam ibadahnya dia selalu berdoa meminta kamu untuk dipersatukan kembali dengan dia. Dia selalu mengafirmasi untuk bersatu lagi dengan kamu, sama pun dengan visualisasinya. Seperti itu ya, dia membayangkan bersama kamu saat ini atau di masa depan seperti itu. Karena gini, walaupun keadaannya saat ini kalian sudah tidak bersama, sudah berpisah, dia masih percaya bahwa apapun yang terjadi di hubungan kalian itu adalah bentuk dari ujian atau perjalanan dalam hubungan, ya. Karena di sini dia masih yakin ke kamu karena masih adanya koneksi yang kuat di antara kalian dan dia masih sering selalu kepikiran kamu. Jadi dia merasa bahwa kalian masih bisa ditakdirkan kok bersama gitu. Jadi untuk apapun saat ini situasinya ataupun apapun masalahnya, dia masih memiliki pemikiran yang positif tentang hubungan kalian bisa bersatu kembali. Jadi dia kayak dalam perpisahan di antara kalian ini kayak mengambil banyak hikmah deh ya dari perpisahan kalian ini akhirnya dia sadar tentang apa kesalahan dia atau keegoisan dia atau betapa pentingnya atau betapa berharganya dirimu, apa arti sebuah relationship seperti itu. Ya. Jadi dia cuma bisa mengambil hikmahnya aja saat ini. Oke, kemudian apa sih yang ingin dia katakan ke kamu ya? I love you. Ya. Dia masih mencintai kamu ternyata di sini. Bahkan di saat situasi sekarang kalian tidak bersama, dia tersadar, dia mengerti ternyata begitu kuat koneksi yang terjadi di antara kalian. Ya, dia baru mengerti tentang koneksi yang ada di antara kalian. Ternyata sama-sama gini, ternyata dia itu menginginkan kamu, ternyata dia itu sangat cinta sama kamu. Walaupun dulu sempat ragu ya, mungkin dia dulu punya banyak pilihan, tapi sekarang dia yakin bahwa yang dia mau adalah kamu. Dikala dia bersatu dengan kamu dia bahagia, dia merasa tenang, merasa nyaman, tapi dikala dia pergi dari kamu dia merasa kehilangan, dia merasa sedih, dia merasa hampa, dia merasa hidupnya tidak tenang, selalu kepikiran kamu terus. Dia tahu selama ini dia telah keterlaluan sama kamu, dia telah melampaui batas ya dari apa yang seharusnya dilakukan oleh dia sebagai pasangan gitu ya. Mungkin dia pernah berulang kali berselingkuh dari kamu seperti itu atau dia berulang kali menipu kamu, membohongi kamu atau apa. Atau ya itu
menyimpan rahasia dari kamu seperti itu ya. eh Dia berharap suatu hari nanti kamu mau memaafkan dia. Karena saat ini tuh aku lihat mungkin kamu lagi marah, kamu mungkin sudah muak atau bagaimana, kamu mungkin sudah energi ingin meninggalkan dia atau mungkin sudah meninggalkan dia. Ya intinya kamu lagi marah gitu ya sama dia dan dia berharap dan dia tahu kamu lagi marah saat ini dan dia berharap kamu mau memaafkan dia. Mungkin nggak nggak sekecil itu ya masalah yang terjadi di antara kalian sampai-sampai dia sampai berharap banget kamu suatu hari nanti mau memaafkan dia gitu ya. Kalau misalkan masalah kayak sekali dia lakukan karena mungkin hilaf, mungkin dia akan masih berani untuk meminta maaf secara langsung. Tapi ini dia sampai nggak berani bergerak, tapi hanya bisa berharap gitu ya. eh saat ini tuh banyak sekali hal-hal yang ada di sekitar dia atau hal-hal yang dia alami itu mengingatkan dia terhadap kamu. Mungkin dia pernah lewat di restoran yang kalian suka atau tempat yang pernah kalian datangi atau bagaimana ya. Ada hal-hal yang sering sekali dia dia lakukan atau dia lewati atau gimana yang mengingatkan dia terhadap kamu. Oke, sejujurnya gini, aku bisa bilang nggak ya kalau ini bentuk dari kehilafan dia. Soalnya gini, I lost myself for a little while. Dia kayak kehilangan jati diri, kehilangan kontrol diri atas diri dia sejenak gitu ya. Tapi kalau misalkan berulang kali kayaknya bukan kehilangan kontrol diri sejenak ya, tapi memang em, udah kebiasaan kayak gitu ya. Jadi intinya gini deh, kalau misalkan di sini dia sering berulahnya berulang kali, berarti memang sudah keblabasan gitu ya. Dia keblabasan, keenakan dia hilapnya. Tapi kalau misalkan ini baru sekali, ya dia hilaf gitu ya. Tapi intinya gitu. Mungkin misalkan dia gampang tergoda dengan pihak lain seperti itu, sehingga eh, karena ternyata enak ya, selingkuh itu ternyata enak ya, dia coba aja terus-terusan gitu. Berulang kali dia lakukan tuh ya. Intinya dia merasa bersalah. Ada time aku takut ya, bahwa dia ini sudah terlambat untuk bisa mengambil keputusan saat ini, karena mungkin kamu saat ini tuh sudah menunjukkan ke, eh, ketidakinginan lagi untuk menjalin hubungan dengan dia. Mungkin kamu sudah move on, mungkin kamu sudah tidak peduli, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, ya. Sehingga saat ini tuh dia merasa kayaknya ini udah terlambat deh untuk mengambil keputusan untuk datang lagi ke kamu gitu, untuk mengambil tindakan ke kamu seperti itu. Kemudian ada value, we have too many different. Oke, dia merasa kita ini banyak sekali perbedaan, ya. Mungkin perbedaannya cukup jauh, cukup signifikan ya. Mungkin dia mungkin sudah duda, kamu mungkin masih gadis ya, atau mungkin kamu berasal dari keluarga yang kaya raya, dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, misalkan seperti itu, atau beda agama, misalkan seperti itu. Dan ini cukup besar perbedaannya, itu cukup signifikan ya. Unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Were going. Saat ini dia tidak merasa puas dengan apa yang terjadi, ya. Dikala dia mencintai kamu, situasinya malah berpisah. Gimana mau puas gitu ya? Dia saat ini tuh ngerasa ini nggak memberikan kesenangan kepadaku. Dikala aku lagi cinta-cintanya sama kamu, kita berpisah. Kamu udah tidak mau lagi dengan dia. Kamu meninggalkan dia atau kamu pergi dari hubungan ini. Dikala dia cinta-cintanya, gimana tuh ya? Otomatis dia nggak akan merasa senang gitu ya. Kemudian ada chemistry yang sangat kuat di antara kamu dengan dia. Dia merasa ada gairah yang begitu kuat terhadap kamu ya, gairah seksual, biologis, ya nafsu mata ya, atau rindu, gairah ingin bertemu. Nah, intinya dia ini saat ini tuh
memiliki rasa gairah yang menggebu-gebu terhadap kamu dari segala hal macam, dari segala aspek gitu ya. Karena itu saat ini tuh dia lagi cinta-cintanya banget sama kamu, tapi situasinya malah berpisah gitu ya. Ada takdir, ada destiny di sini. Saat ini dia sedang mencoba mencari kebenaran dari situasi kalian atau dari segala hal. Dari segala hal yang membuat kenapa kita bisa bertengkar, kenapa kita bisa berpisah, ada yang salah, di mana salahnya, itu sedang dia cari kebenarannya. Nah, mungkin makan dari itu di sini ada very soon the clear everything, ya. Akan ada terkuak semuanya. Ya ini karena dia sedang mencari atau sedang menemukan jalan yang tepat untuk hubungan kalian harus gimana. Ya, saat ini dia sedang cari solusi gimana menemukan jalan yang tepat untuk kalian sebenarnya mau gimana, mau bagaimana. Gitu ya. Jadi saat ini tuh lagi banyak pikiran kalau aku lihat terutama tentang hubungan, tentang memikirkan hubungan kalian. Sabotase. I mess up the good thing in my life sometimes. Um, Terkadang aku mengacaukan hal-hal baik dalam hidupku. Jadi kayak ceroboh ya, dia ceroboh. Dia kalau mau melakukan apa-apa itu sesuai dengan keinginan aja, tapi tidak dipikirkan secara matang-matang, sehingga terkesan seperti ceroboh. Dia sering sekali, sebenarnya gini, nggak cuma terhadap hubungan kamu dengan dia aja, mungkin dalam segi banyak hal, mungkin pekerjaan dia ceroboh, dia suka melakukan hal A, padahal itu sebenarnya tidak penting atau tidak bermanfaat, seperti itu. Akhirnya di sini dia mengalami masalah. Sama dengan hubungannya dia dengan kamu. Ketika dia masih bersama kamu, ternyata dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Nah, itu akhirnya dia merusak ya. Dialah yang merusak, dialah yang mengacaukan hidup dia sendiri gitu. Padahal sudah diberikan kesempatan, padahal sudah diberikan apa namanya? Jalan yang baik, tapi dia yang mengacaukannya sendiri. Dia tahu itu, dia sadar itu, dia adalah pengacau. Ya, dia tahu bahwa dia ini seorang pengacau tuh. Kemudian the fool, memang dari dulu itu dia memang orang yang sangat impulsif ya. Ketika dia ingin menjalani hubungan dengan kamu, maka dia akan jalani karena memang yang dia inginkan di saat itu adalah tentang kesenangan, kesenangan aja, tentang kesenangan. Jadi ketika dia memiliki pasangan, ketika ada seseorang yang bersama di sisi dia, ketika ada seseorang yang mengejar-ngejar dia, dia senang. Tapi kalau untuk ditanya tentang komitmen, dia belum berani untuk memberikan itu. Belum ada kesiapan dari si dia untuk berkomitmen. Ya. Bahkan kalau aku lihat ya, dari dulu hubungan kalian ini tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan ya. Selalu mengalami fatalitas dan selalu mengalami perpisahan. Fatalitas itu kayak menarik diri gitu ya. Nah, terus itu akhirnya di sini hubungan kalian itu sering sekali goyah ya. Dia sering sekali pergi meninggalkan kamu cuma demi tujuan yang egois. Ya, misalkan itu masih bersama kamu, lagi langgeng-langgengnya nih, lagi anget-angetnya, tahu-tahu dia menghadirkan pihak ketiga, dia selingkuh, seperti itu. Ya, dia egois memang gitu. Dan ini yaitu tadi pengacau. Dia sadar diri dia ini adalah pengacau. Dari dulu kenapa hubungan kalian itu tidak langgeng, kenapa hubungan kalian itu on off, putus nyambung, nggak langgeng, itu ya gara-gara dia ya, yang selalu mengacau hubungan kalian. Dikala kamu lagi sayang-sayangnya sama dia, taunya dia menghadirkan pihak ketiga. Dan kalau aku lihat di sini memang dia itu dulu itu belum yakin dengan kelangsungan jangka panjang hubungan kalian. Karena ya itu tadi belum siap untuk berkomitmen. Jadi nggak tahu ke depannya dia mau ngapain di hubungan kalian itu, mau diapain itu nggak tahu. Tujuannya hubungan ini tuh apa dia nggak tahu. Dia tuh cuman ingin merasakan kebahagiaan aja saat dia dikejar-kejar kamu, saat dia ada bersama kamu, saat kamu memperhatikan dia, saat kamu menyayangi dia, saat kamu ada di sisi dia, seperti itu ya. Hanya ingin menikmati rasa kesenangan aja gitu loh. Tapi kalau untuk tujuan berkomitmen nggak ada gitu, belum ada gitu. Sehingga disinilah sering terjadi konflik ya, perselisihan ya,
ketidaksepakatan di antara kalian, dan bahkan mungkin si dia ini juga sebenarnya adanya ketidaksiapan dari dia untuk berkomitmen mungkin karena dia memang masih punya tekanan yang dia alami dari keuangan. Keuangan dia mungkin belum stabil, karir dia belum stabil, mungkin juga dia ini punya kewajiban tentang keuangan yang harus dia penuhi, mungkin dia harus menghidupi keluarganya, atau dia punya hutang yang harus dia selesaikan, dia punya cicilan yang harus dia lunasi atau bagaimana. Sehingga untuk saat itu ya, saat kemarin-kemarin kalian ngejalanin hubungan itu memang nggak ada pikiran untuk berkomitmen sama kamu karena memang ya belum pantas, dia belum merasa pantas atau belum siap untuk berkomitmen. Bahkan ya dulu itu juga akibat dari tindakan dia yang seperti itu membuat hubungan kalian sangat-sangat monoton banget ya, terperosok dalam kemonotonan hubungan, kayak stuck gitu ya, nggak ada perkembangan dalam hubungan, nggak ada perkembangan dalam koneksi kalian. Sebenarnya gini, kalian itu cuma butuh ruang untuk sama-sama saling memperhatikan, sama-sama memberikan waktu untuk ya quality time bersama doang gitu ya. Tapi ternyata tidak dilakukan. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat rutinitas yang kalian lakukan itu ya membuat terhalangnya perhatian kalian satu sama lain gitu. Kalian ini apa ya, tidak tidak bekerja cukup keras untuk hubungan ini karena yaitu waktu kalian itu kalian berdua sama-sama saling menghabiskan waktu hanya untuk bekerja, uh, untuk menghasilkan uang dan untuk masalah-masalah pribadi. Oke, ini entah ini kalian memang kalian berdua atau bisa jadi salah satu dari kalian gitu ya, atau mungkin dia yang mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan keuangannya, dengan masalah pribadinya, sehingga di sini kurang ada effort di hubungan ini. Bahkan kalaupun ada effort dari dia, dari orang yang terlalu sibuk kerja ini, itu pun effortnya nggak efektif gitu loh. Kayak cuman datang minta maaf atau apa gitu, habis itu udah nggak ada kelanjutannya mau digimanain gitu, sehingga effort yang dia berikan ke hubungan ini itu nggak efektif, dan itulah yang justru membuat kamu merasa kesal karena hubungan ini kok yang nggak ada perkembangannya, gini-gini aja, cuman ngebuat kamu capek doang nungguin dia, berharap terhadap dia, tapi apa yang kamu harapkan itu hanya harapan palsu gitu loh ya, hanya hanya ya hanya fiktif dari pikiranmu semata gitu ya, itu nggak nyata gitu. Dan sebenarnya ini juga ya, hubungan ini tuh bisa langgeng asalkan adanya keterbukaan dan kejujuran. Nah, kalau aku lihat kan, dia ini masih menyembunyikan banyak hal terhadap kamu. Ya, jadi mungkin sampai detik ini banyak masih ada rahasia-rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Dia tidak jujur. Sehingga ada di mana saat ini tuh dalam periode apa ya? Dalam periode berpisah ini karena untuk memahami diri, terus pemenuhan atau menstabilkan emosional ya untuk bisa bersatu kembali. Ya, jadi saat ini dia berpisah dengan kamu itu dia ini dalam proses memahami diri, introspeksi diri, terus itu menstabilkan emosional dia karena dia ingin bersatu lagi dengan kamu. Cuman kunci dari hubungan ini adalah tentang kejujuran dan keterbukaan. Baru hubungan ini mungkin bisa langgeng, bisa terjalin gitu ya. Karena selama ini aku lihat nggak ada kejujuran, banyak sekali kebohongan di sini. Bahkan di sini kalau aku lihat, entah ini kamu ataupun dia, kalian itu sebenarnya, oh tapi kalau aku rasa sih dia ya, kamu itu berdealing dengan seseorang yang memang terlihatnya pendiam atau pemalu gitu ya. So, mungkin ini yang menjadi kesulitan bagimu dalam berkomunikasi juga ya, karena dia orangnya pendiam atau pemalu. Hmm, entah ini kamu atau dia yang sejujurnya di sini tuh sangat 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 penuh dengan kasih sayang, tapi dan juga
dan juga sebagai pendengar yang baik. Jadi kalau misalkan dia cerita tentang keluh kesahnya, mungkin kalau misalkan kamu ya, kamu itu pendengar yang baik, atau mungkin sebaliknya, kalau misalkan kamu punya keluh kesah, dia sangat mendengarkan kamu dengan baik. Ya, orang yang memang pemalu, orang yang memang pendiam, itu rata-rata memang begitu ya. Orangnya sangat bisa menjadi pendengar yang baik. Dan kamu ini berdealing dengan seseorang yang memang menarik loh. Ya, gampang memikat perhatian dari orang-orang di luar sana. Sehingga inilah yang mungkin membuat dia itu banyak pilihan karena orangnya menarik. Jadi di sekitaran dia juga banyak yang suka sama dia karena memang karakter orang ini juga selain pemalu dan pendiam, kan kalau orang pemalu dan pendiam itu jadi auranya itu kayak misterius gitu ya, kayak penuh dengan rahasia, rahasia. Jadi orang-orang itu pengen lebih tahu tentang dia gitu kan. Terus itu juga ternyata dia ini punya sikap yang bijak, terus itu baik hati, terus itu juga penuh dengan kasih sayang orangnya. Orangnya mungkin lemah lembut juga, ramah seperti itu sehingga mudah menarik perhatian dari banyak orang. Jadi kenapa dia banyak pilihan ya dari ini sikap dia yang disalahartikan banyak orang gitu. Tapi ya ternyata memang orangnya juga gampang tergoda mungkin ya. Jadi seperti itulah masalahnya. Nah, kalau misalkan dia nih yang pendengar yang baik, maka mungkin ada orang-orang di sekitar dia yang mungkin lagi punya keluh kesah, akhirnya dia mau mendengarkan, bahkan mau memberikan bahunya atau mau membantu orang-orang itu sehingga orang-orang di sekeliling dia itu merasa kayak, wah, kok ada sih orang yang seperhatian kamu, sebaik kamu, se apa ya, sepengertian, ya kayak gitulah ya, mau memahami, mau mendengarkan keluh kesah dia, bahkan mau membantu dia. Itu kenapa orang-orang suka sama dia, gitu ya. Karena perhatian dia yang berlebihan disalahartikan dengan orang-orang, padahal ya memang pengen berbuat baik aja karena memang dari orangnya tuh memang dia orang baik gitu ya. Nah, tapi karena mungkin yang suka sama dia juga mungkin cantik atau ganteng, jadi ya ikutan kepincut juga gitu. Nafsu juga akhirnya, gampang tergoda juga gitu. Ya, jadi awalnya itu memang sebenarnya karakter dia itu ya memang pendengar yang baik gitu kan. Terus itu juga orangnya bijak ya kan, orangnya baik hati. Hmm, jadi ketika ada orang yang dalam kesusahan terus dia mau mendengarkan, dia mau membantu, ya orang itu merasa kayak menjadi sosok yang spesial gitu ya, merasa terspesialkan oleh dia. Akhirnya di sini yaitu mendapatkanlah peluang-peluang perselingkuhan seperti itu, adanya pilihan, banyak pilihan kayak gitu. Dia mampu menarik banyak perhatian dari orang-orang gitu. Kemudian Ace of Swords. Dan saat ini yang sedang dia rasakan atau yang sedang dia alami adalah tentang kejelasan dan kebingungan. Ya, ini ada pengaruh oleh hubungan kalian ini dipengaruhi oleh kejelasan dan kebingungan. Sebenarnya dia itu ingin memberikan kejelasan, tapi dia masih bingung bagaimana caranya seperti itu. Jadi mungkin ini ada kesalahpahaman dan adanya praduga yang mungkin ya bisa dibilang praduga itu sama dengan kesalahpahaman ya, seperti itu. Jadi mungkin ini juga bisa mengartikan bahwa adanya perbedaan sudut pandang di antara kalian. Sudut pandang atau tujuan atau pola pikir atau pemahaman tentang sesuatu. Sehingga di sini ini juga yang membuat kalian tidak sejalan, tidak sepemikiran. Akhirnya hubungan juga goyah. Itu akhirnya di sini menimbulkan kebingungan bagi dia. Ya, dia ingin memberikan kejelasan tapi uh, ada keraguan. Nah, seperti ini misalkan ya. Misalkan nih time, dia tuh sebenarnya pengen datang ke kamu, tapi kok dia ngelihat kamu sekarang mungkin sudah bahagia dengan dirimu sendiri, kamu kayaknya sudah tidak peduli dengan dia. Itu bentuk dari kesalahpahaman ini. Jadi saat ini dia merasa kayak pengen memberikan kejelasan ke kamu, tapi karena dia melihat situasinya kamu udah lebih bahagia dengan dirimu sendiri, kamu kayak sudah tidak membutuhkan dia, sudah tidak peduli dengan dia, akhirnya di sini dia bingung, aduh mau maju atau udahan ya, mau maju atau udah mundur aja ya, menyerah aja ya, seperti itu. Ya, jadi ada kesalahpahaman di sini.
Dia itu sebenarnya pengen maju ke kamu, pengen datang lagi ke kamu, tapi kok ngelihat kamu, kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi ada rasa insecure saat ini, ada rasa kayak menyalahkan diri sendiri, ada rasa kayak malu sama kamu, kayak gitu, ya. Nah, mungkin juga ada di sini yang kalau ngomong suka nyelekit ya, suka nyakitin. Ini juga yang mungkin menjadi pertimbangan dia, apakah dia harus maju atau sudahi aja. Mungkin mungkin di sini kamu kalau ngomong suka nyakitin gitu ya, sehingga dia berpikir lagi, aduh, kalau misalkan dia datang sekarang, dikala kamu lagi senang-senangnya, kamu merasa terbeganggu lagi nanti kalau dia datang sekarang, nanti kamu marah-marah lagi, aduh, nanti malah jadi bertengkar lagi. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi pertimbangan dia juga gitu ya. Oke, so hati-hati kalau dalam berbicara ya, karena aku lihat di sini dia tahu loh sikap kamu, emosinya kamu, kamu orangnya tuh apa ya? Kalau ngomong tuh suka kasar atau blak-blakan gitu ya. Sehingga itu juga yang menjadi pertimbangan dia di kala saat ini kamu lagi seneng, kalau misalkan tiba-tiba ucuk-ucuk dia datang, kamu akan merasa terganggu, merasa kayak ilfeel sama dia kayak gitu. Ya. Jadi dia dia tuh berharapnya itu situasinya tuh kamu masih mau welcome gitu loh sama dia. Makanya di situ dia bilang I hope that you can forgive me one day. Aku berharap suatu hari nanti kamu mau memaafkan aku. Karena saat ini dia melihat kamu kayaknya sudah masa bodoh gitu loh. Kayak nggak mau memaafkan dia lagi gitu. Jadi ada kesalahpahaman ya. Kemudian ada page of one ya. Jadi saat ini tuh dia sedang fokus aja sama pekerjaan. Mungkin dia sedang cari-cari pekerjaan baru, peluang-peluang baru. Ya mungkin sebenarnya dia punya pekerjaan, tapi kayak mungkin pekerjaan sekarang itu tidak menghasilkan uang yang banyak atau tidak mencukupi kebutuhan dia, sehingga saat ini tuh dia sedang kayak mungkin sebar-sebar CV kayak gitu ya, sedang melamar ke perusahaan A, perusahaan B, atau menawarkan diri dan ya minta-minta kerjaan sama teman-temannya, cari-cariin kerjaan sama teman-temannya, terus itu ya minta dukungan sama teman-temannya, gimana dia harus bersikap jika dia dapat panggilan di A, di B, di C gitu. Dan teman-temannya bilang ya, ya udah kamu harus bisa percaya diri, tunjukin bahwa kamu punya kemampuan ini, kamu punya keberhasilan, kamu pernah melakukan apa sesuatu hal yang ternyata sukses gitu ya, dan kamu dapat reward. Nah, kamu kasih tahu bahwa kamu mampu melakukan ini dan kamu dapat reward ini kayak gitu. Jadi saat ini dia sedang menawarkan diri untuk cari-cari kerjaan kayak gitu deh. Ya, lagi fokus sama cari-cari kerjaan atau lagi fokus sama mungkin ini lagi cari-cari market ya, lagi cari-cari apa itu namanya, konsumen. Dia lagi nawar-nawarin barang yang dia sedang jual. Mungkin dia kerja di bidang marketing sehingga dia lagi cari-cari konsumen kayak gitu ya, menawarkan barang-barang, menawarkan intinya di sini dia sedang menawarkan sesuatu untuk bisa menghasilkan uang kayak gitu ya. Jadi kalau aku rasa itu saat ini dia sedang memulai hal baru dalam hidupnya. Ya mungkin ini pekerjaan barunya atau dia sedang melangkah ke fase baru dalam hidupnya, dalam karirnya kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja ke-12 zodiak ya, berarti resonate semua ya. Ada ke-12 ya. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian ya. Jadi nggak usah dibuat pusing. Kalau misalkan nggak sama dengan kalian ya berarti ini memang bukan energi kalian ya. Nggak usah dibuat ribet. Oke, ini alfabetnya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.